Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu sehingga kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 15. Demikianlah sabda Tuhan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tema renungan saat ini adalah hindarilah gosip. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setelah 2 tahun berpacaran, Seno dan pacarnya memutuskan untuk menikah. Waktu dan tempat pernikahan sudah ditetapkan bersama orang tua dan saudara-saudara mereka. 2 bulan sebelum tanggal yang telah mereka tetapkan tiba, mendadak pacarnya memutuskan hubungannya dengan Seno dengan alasan yang tidak bisa Seno terima. Seno mencoba untuk membicarakan hal itu baik-baik dengannya, tetapi pacarnya tetap mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan. Oleh karena itu, Seno mendesaknya supaya dia mau terbuka dan mengatakan alasan yang sebenarnya. Setelah didesak oleh Seno, akhirnya sang pacar mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa Seno yang sebenarnya. Dia mendengar dari temannya bahwa sebelum pacaran dengan Seno, Seno pernah pacaran dengan seorang wanita yang selama pacaran sering dipukuli oleh Seno, dan juga Seno pernah menggelapkan uang sejumlah 5 juta rupiah. Mendengar alasan tersebut, Seno kaget sekali karena ia tidak pernah melakukan semuanya itu. Seno menyangkal semuanya itu, tetapi pacarnya tetap tidak percaya. Dia tetap percaya pada gosip yang dia dengar, sehingga hubungan mereka benar-benar putus. Saat itu Seno sangat terpukul dan malu terhadap keluarga dan juga teman-temannya. Beberapa bulan Seno tidak dapat tidur karena peristiwa tersebut. Seno sakit hati kepada orang yang menciptakan cerita bohong yang telah menghancurkan hubungannya dengan pacarnya. Gosip dapat menghancurkan pernikahan, persahabatan, persaudaraan, membunuh karir, merusak nama baik, menyebabkan sakit hati, menimbulkan mimpi buruk, gangguan pencernaan, kecurigaan, mengakibatkan kesedihan yang dalam, dan membuat orang yang tidak bersalah menangis dan berduka. Hal ini disebabkan karena nama baik merupakan harta milik seseorang yang paling berharga. Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal 22 ayat yang pertama. Kalau kita menggosipkan seseorang, sama saja kita
menghancurkan miliknya yang paling berharga, yaitu nama baiknya. Gosip itu gampang dan mudah ditimbulkan, namun sangat membahayakan dan menyakitkan rasanya. Menggosip tidak dapat menarik kembali gunjingannya yang telah mereka katakan. Setelah terucap, gosip itu tersebar kemana-mana, sama seperti bulu ayam yang kita tebarkan dari atap rumah. Begitu kita tebarkan, angin akan menerbangkannya kemana-mana dan kita tidak akan dapat memungutnya kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, tidak diragukan lagi bahwa gosip adalah kejahatan dan telah mewabah di dunia ini, melanda semua generasi dan semua jenis kelamin. Bukan hanya wanita yang suka menyebarkan gosip, pria pun demikian. Sebenarnya orang yang suka membicarakan orang lain, dia sedang menghancurkan hubungan yang telah dimilikinya, dan ia pasti tidak akan lagi menemukan teman-teman yang menyenangkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara atau mengulangi suatu cerita yang pernah kita dengar, tanyalah pada diri sendiri, benarkah ini? Adilkah ini? Perlukah ini? Membangunkah ini? Jika tidak, berdiam dirilah. Mari kita bangun karakter menghentikan gosip dan mulailah untuk mewartakan hal yang baik, hal yang positif, supaya melalui ucapan kita orang lain diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, balutlah hati dari setiap orang yang menjadi korban gosip dan munculkanlah kebenaran mereka seperti siang. Sadarkanlah setiap orang yang suka memberitakan berita-berita yang tidak benar terhadap orang lain. Mampukan kami untuk menghindari menggosip dan bimbing hati kami untuk dapat mewartakan hal yang baik. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.